semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya di sini Venitia Eka Rukitasari. Saya tidak sendiri. Saya bersama 3 teman saya, yaitu kami dari kelompok 4 mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran NISD PGMI 3C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung akan menjelaskan sedikit tentang materi kelas 5 semester 1 mata pelajaran IPA, yaitu tentang siklus hidrologi air. Siklus hidrologi air dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Kami akan menjelaskan siklus hidrologi yang sedang. Berikut adalah media yang akan kami sampaikan, yaitu kita memilih media poster yang lebih mudah untuk dipahami. Berikut penjelasannya. Diawali dari pemateri pertama. Saya Venitia Eka Rukitasari. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tahapan pertama dari siklus hidrologi air sedang. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu siklus hidrologi. Secara singkat, siklus hidrologi air adalah perjalanan air dari bentuk air tersebut kembali ke air lagi. Jadi intinya siklus hidrologi air adalah perjalanan bagaimana air itu menjadi air lagi. Jadi mengapa di bumi ini air tidak bisa habis? Karena air tersebut mengalami perputaran. Jadi mereka akan terus ada selama ada faktor-faktor yang menunjang. Jadi tahapan-tahapan siklus hidrologi air yang pertama adalah evaporasi. Jadi tahapan-tahapan siklus hidrologi air yang pertama adalah evaporasi. Jadi yang dimaksud evaporasi itu apa? Evaporasi adalah proses menguapnya air laut, air danau ataupun segala jenis air ke udara. Jadi menguap itu bisa kita bayangkan seperti kita menjemur pakaian yang basah, lalu sore atau setelah kering airnya kemana? Nah itu airnya berjalan ke udara menjadi gas. Nah itu yang dinamakan menguap atau evaporasi. Jadi tahapan awal dari siklus hidrologi air adalah air laut ataupun air yang menggenang itu menguap ke atas menjadi gas di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nurul Izzah. Saya akan menjelaskan tentang salah satu proses siklus air, yaitu proses kondensasi. Dalam proses ini, uap-uap air akan naik pada ketinggian tertentu dan mengalami proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi tersebut terjadi di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin hitam dan tebal. Proses bergabungnya es atau tetes-tetes air menjadi awan ini disebut dengan koalensi. Pada tahapan ini, es atau tetes air memiliki ukuran 5-20 mm. Dalam ukuran ini, tetesan air akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per detik. Sedangkan kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih tinggi sehingga tetes air tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya hujan atau jatuhnya air. Setelah awan-awan berkumpul
atau embun-embun berkumpul menjadi awan. Awan-awan itu berkumpul menjadi satu dan besar. Dan sewaktu-waktu bisa terjadi turunnya hujan atau air jatuh tersebut. Setelah air jatuh tersebut itu dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oke, jadi setelah presipitasi atau hujan, air hujan dari presipitasi itu tidak hanya mengalir ke danau ataupun sungai, tapi akan ada air yang meresap ke dalam pori-pori tanah. Bisa juga meresap lewat akar tanaman. Nah, proses meresapnya air hujan ke dalam pori-pori tanah dan membentuk air tanah ini namanya proses infiltrasi. Nah, proses infiltrasi ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus air. Setelah proses infiltrasi nanti air akan kembali lagi ke laut. Setelah itu air akan mengalami siklus lagi dari awal, yaitu mulai dari evaporasi sampai nanti kembali lagi infiltrasi dan seterusnya.